Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awali News sore hari ini dengan informasi tim gabungan menemukan sejumlah bagian dari kapal selam KRI Nanggala 402. Namun hingga sore ini belum diketahui lokasi pasti keberadaan KRI Nanggala 402. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Kapal selam Nanggala 402 hilang kontak sekitar 60 mil dari Pulau Bali pada Rabu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kapal selam hilang kontak saat ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di Laut Bali. 53 personil dipastikan berada di dalam kapal. Kapal selam diduga tenggelam di kedalaman 600 sampai 700 meter. Hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 ditanggapi Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto bahwa alutsista TNI perlu permajaan secara menyeluruh. Lagi-lagi ini adalah sinyal jelas bahwa TNI kita khususnya alutsista perlu peremajaan. Kita tidak ingin melihat ini kembali terjadi. Kita tahu baik Angkatan Laut maupun Angkatan Udara kita, misalnya Hercules kita sudah pada tua dan rusak. Kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam tipe 209-1300 buatan Jerman Barat 1979. Kapal selam KRI Nanggala 402 mulai digunakan oleh TNI Angkatan Laut sejak 1981, yang berarti kini telah berumur 40 tahun. Kapal selam ini memiliki sistem propulsi motor diesel elektrik yang bekerja langsung melalui baling-baling di buritan. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut ini memiliki daya dorong 5.000 shaft horsepower. KRI Nanggala 402 berbobot 1.395 ton. Pada tahun 2010 sempat menjalani reparasi 2 tahun di Korea Selatan dan selesai tahun 2012. Usai direparasi di Korea Selatan, kapal selam Nanggala 402 memiliki teknologi terkini, baik sonar maupun torpedo. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air. Indonesia juga telah meminta bantuan kapal penyelamat kapal selam milik Singapura, Australia, dan India. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan menemukan sejumlah bagian dari kapal selam KRI Nanggala 402, namun hingga sore ini belum diketahui lokasi pasti keberadaan KRI Nanggala 402. Yang dibantu oleh 4 kapal dari Bahar Kampolri, kemudian 2 kapal Basarnas dan 1 kapal Bakamla, dan juga bantuan dari negara sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Panglima TNI, di mana saat ini ada kapal Australia, Brigade Ballarat, dan masih dalam perjalanan yang insya Allah nanti malam akan datang, yaitu kapal rescue MP Megabakti dan juga Swift Rescue dari Singapura yang mudah-mudahan dapat membantu. Namun demikian kita juga sudah datangkan KRI Rigel yang sudah bekerja sejak semalam. Dan sampai saat ini KRI Rigel sedang melaksanakan pendeteksian lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawa air di sekitar datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat, dan sampai siang hari ini masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari datum yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti sore sudah ada meyakinkan bahwa kapal selam ada di situ. Kemudian pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo.
bukti-bukti nanti akan sekarang kita bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan terjadi tumpahan minyak, kemudian oli dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli, dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, di mana yang hitam ini adalah, ya coba kamu dari sini. Nah, yang hitam ini adalah pelurus tabung torpedo. Ya, kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering kemudian dikasih pelumas itu oleh anggota, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Jadi tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada press room, ya, supaya tidak kondensasi press room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini sehingga kita isyaratkan untuk dari submis kita tingkatkan menuju fase subsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase subsang, di mana pada fase subsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi, akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi, sehingga dengan pernyataan ini dari submis menjadi subsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga Hiu Kencana. Jadi di Angkatan Laut ada warga Hiu Kencana, adalah warga kapal selam, atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampolri, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ya, ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan
prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Maha Esa, dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kami kembalikan pada Allah. Terima kasih Kasal. Rekan-rekan media sekalian, dari bukti yang ditemukan ini kita lihat botol kecil dengan gris warna oranye. Ketika ditemukan, ini dalam posisi juga di botol. Karena setiap ABK yang khususnya bertanggung jawab ke periskop itu selalu membawa botol ini. Kami minta penjelasan dari Kasal terkait gris warna oranye ini. Jadi saya jelaskan, Kolonel Indra ini adalah mantan Komandan KRI Cakra yang selama berdinas di komunitas kapal selam sehingga sangat paham sekali tentang apa-apa yang berada di kapal selam tersebut. Silakan. Cakra. Mujib menyampaikan untuk yang di kaleng merah ini adalah gris, yaitu PET. Kalau biasa orang biasanya PET ini, jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi PET oleh ABK. Termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin, dikasih gris ini. Di sini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem itu karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah, jadi oranye. Dan gris ini biasanya ABK yang bertanggung jawab terhadap periskop itu membawa sebanyak ini karena biasanya terus disimpan, diletakkan dekat dengan dekat periskop. Jadi ini adalah cadangan di dalam kapal selam, kemudian ditempatkan di situ. Apabila terjadi kekeringan, maka dia akan melumuri di periskop tersebut. Nah, itu kira-kira sehingga memang keluar dari kapal selamnya sudah seperti ini. Tidak seperti yang ditemukan minyak solar, itu adalah di permukaan laut. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait bungkus yang ada tulisan Korea Selatan ini adalah ketika overhaul tahun 2012. Ya, silakan. Ini adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di press room atau di jaringan TV. Ini dari Korea dengan ini bahasa Korea Airtel, namanya Airtel. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini akan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa. Ini adalah peluru sensor torpedo. Tempatnya itu di dalam. Pemirsa, pesawat pemburu kapal selam tim Poseidon P-8 milik Angkatan Laut Amerika Serikat ikut mencari keberadaan KRI Nanggala 402. Bahkan pesawat patroli maritim yang memiliki kemampuan intelijen, pengintaian, serta pencarian dan penyelamatan. Proses pencarian KRI Nanggala ikut melibatkan pesawat pemburu kapal selam tipe Poseidon P-8 milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat canggih ini merupakan pesawat patroli maritim yang memiliki kemampuan intelijen, pengintaian, serta pencarian dan penyelamatan. Pesawat ini juga mampu terbang rendah hingga diharapkan bisa membantu menemukan lokasi keberadaan KRI Nanggala. Pemirsa, hingga saat ini belum ada titik terang mengenai keberadaan kapal selam KRI Nanggala 402, membuat istri Serda Pandu Yudakusuma, salah satu kru kapal di Terparasa khawatir. Pesan singkat berisi pamit akan bertugas latihan militer di Selat Bali menjadi pesan terakhir yang diterima istrinya.
Kesedihan mendalam dirasakan Mega Dian Pratiwi, istri Serda Ede Pandu Yudakusuma, salah satu kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di Selat Bali. Sebuah ponsel selalu ia genggam berharap mendapat kabar dari suaminya. Mega mengatakan suaminya sempat berpamitan melalui pesan singkat pukul 2 dini hari sebelum KRI Nanggala dikabarkan hilang kontak. Isi pesannya menyebut bahwa suaminya akan bertugas latihan militer di Selat Bali. Pesan singkat itulah yang menjadi komunikasi terakhirnya dengan suami yang baru menikahinya 2 bulan lalu. Semoga semua kru Nanggala segera ditemukan, kapal segera ditemukan dalam keadaan sehat, pulang di rumah keluarganya masing-masing. Sementara itu, kerabat dan sanak saudara Serda Ede Pandu Yudakusuma mulai berdatangan di kediamannya di Dusun Kerajaan, Desa Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain ingin menguatkan hati keluarga, kerabat yang datang mendoakan agar Serda Ede Pandu dalam keadaan sehat dan segera ditemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendoakan para awak KRI Nanggala 402. Ma'ruf juga mendoakan agar seluruh keluarga awak kapal diberi ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak saat melaksanakan latihan di perairan utara Pulau Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Untuk keluarga para awak kapal selam KRI Nanggala 402, semoga diberi kesabaran dan ketabahan